Secara menyeluruh, bagaimana evaluasi Anda untuk perusahaan Anda di 2024 kemarin? 2024 secara keseluruhan merupakan tahun yang baik untuk kita dari sisi penjualan maupun dari sisi profitability. Dan mudah-mudahan kami harapkan ini bisa carry over ke 2025 juga. Tentu dengan dukungan dari pemerintah, program B40 itu akan menyerap konsumsi CPO lokal dengan lebih tinggi, otomatis itu akan menjaga equilibrium harga di level yang cukup menarik buat kami terutamanya, karena kami pemain hulu. Menurut Anda, bagaimana juga Anda melihat keadaan yang ada di makroekonomi global ya Pak, ya di 2025 ini kita juga masih melihat tantangan-tantangan ekonomi yang ada di global ini mungkin juga cukup mempengaruhi demand secara keseluruhan di dunia ya Pak ya. Apakah ada kekhawatiran sendiri dari Anda selaku pelaku bisnis komoditas terutama kelapa sawit ya Pak ya, dalam hal ekspor dan lain-lain atau demand? Saya sih tidak melihat ada kendala yang besar ya, apalagi dengan kita join BRICS sekarang. Memang market ekspor terbesar untuk kelapa sawit dari Indonesia itu kan adalah Cina dengan India ya. Jadi momentumnya memang sudah ke sana. Jadi Asia is the next thing gitu kan. Jadi ya kita well position untuk supply ke market tersebut gitu. Jadi memang selama ini pembeli utamanya adalah dari kebetulan kalau kami masih jual 100% lokal, tapi kan pembeli-pembeli kami itu kan adalah melakukan ekspor, hilirnya melakukan ekspor ke negara-negara tersebut. Jadi apabila marketnya growing, artinya kan kami demand atas produk kami juga ikut. Ya. Kita sering mendengar mengenai apa namanya sih Pak, replanting ya Pak ya, replanting dan untuk tetap menjaga sustainability dari kelapa sawit tersendiri gitu ya Pak ya. Program replanting sawit dan kita lihat juga ini cukup marak dilakukan di Sumatera dan perkebunan sawit di Sumatera. Nah kalau tanggapan dari Anda sendiri mengenai hal ini seperti apa Pak? Kebetulan memang kami sedang melakukan trial, percobaan pada saat area replanting kami ini kami nanam padi sekarang ini. Oh gitu Pak? Iya, kebetulan ini program dari Pak Presiden untuk ketahanan pangan nasional, dianjurkan kita nanam padi udah dan berjalan jagung. Nih, Pak? Udah berjalan. Kebetulan ini pas-pasan, jadi memang artinya memang ini memerlukan wacana dan programnya dari pemerintah yang baru. Sebelum itu pun memang kami sudah planning kita mau coba tanam padi dulu selama setahun di areal replanting kami. Dari tahun berapa itu Pak? Baru mulai tanam ini, baru mulai di Januari kemarin nanam. Jadi kami mau coba. Mau coba aja atau akan jadi lini bisnis apa gimana? Enggak, tetap jadi nanti tetap mau lihat saat, produktivitasnya bagaimana gitu ya. Jadi ada istilah kalau di luar negeri itu namanya land fallowing ya. Fallowing itu jadi FALLOW. Jadi tanah itu fallow ya. Jadi tanah itu dibiarkan supaya dia nutrisinya kembali dan sebagainya. Tapi kalau dibiarkan setahun kan zero cash flow untuk kami. Jadi untuk cash crop ya kita coba tanam si padi dengan harapan si jamur Ganoderma ini akan berkurang setelah 1 tahun. Makanya ini trial gitu. Apakah dalam konteks keberlanjutan ya Pak ya, bagaimana perusahaan Anda menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan juga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan? Apalagi Anda sudah berjalan selama 4 dekade Pak. Kalau kepatuhan terhadap lingkungan, saya rasa itu no question, tetap harus kita comply. Apalagi di era sekarang kan kita diharuskan punya ISPO certificate, Indonesia Sustainable Palm Oil Certification. Jadi kalau dari sisi regulasi kepatuhan terhadap lingkungan itu tidak ada tawar-menawar, itu harus kita comply. Dan itu cara comply-nya adalah dengan mensertifikasi kebun kita menjadi ISPO certified, Indonesia Sustainable Palm Oil Certified Plantation gitu. Mengenai isu yang kemarin WTO akhirnya bisa buktikan diskriminasi Uni Eropa atas minyak sawit, apakah Anda tanggapan sendiri dari Anda selaku pelaku usaha atau sebenarnya directly tidak berpengaruh terhadap bisnis Anda Pak? Kalau Uni Eropa kan memang sebenarnya selalu melakukan black campaign terhadap industri sawit ya. Jadi terlepas daripada behind the scene ada vested interest atau apa, tapi kan dengan adanya program biodiesel ini juga kurang lebih kan kita setengah mengatakan kepada mereka bahwa ya take it or leave it, kita nggak butuh you, kira-kira gitulah mungkin ya. Jadi kalau Uni Eropa kan memang itu nggak bisa dihindari lah, itu memang kepentingan mereka untuk black campaign terhadap CPO. Gitu. Apa sawit Indonesia sampai saat ini belum bisa menjadi price maker dari komoditas sawit di dunia, melihat sebenarnya produktivitas kita adalah yang paling tinggi di dunia. Yang kedua adalah di pemerintahan baru ini Pak Prabowo dan Gibran, apa harapan Anda dan aspirasi Anda untuk pemerintah? Silakan.
Untuk pertanyaan yang pertama, answernya mungkin ada dua, karena secara historis memang bursa Malaysia itu lebih dulu menjadi penentu harga. Kedua reasonnya mungkin adalah problemnya dengan kita sendiri juga. Di Indonesia ini kadang-kadang data statistik itu kurang akurat. Kalau di Malaysia itu produksi, penjualan, ekspor itu sampai ton terakhir itu angkanya fix. Tapi kalau kami di Indonesia mungkin kayak produksi setahun CPO Indonesia aja itu adalah best estimate. Jadi kita tidak pernah tahu exactly berapa produksi kita secara. Itulah yang mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa bursa Malaysia itu jadi kayak penentu. Karena orang-orang di luar negeri mungkin melihat bahwa data mereka lebih akurat gitu sebagai dan sudah lebih dahulu. Iya, walaupun produksi kita sebenarnya udah jauh lebih di atas mereka dari berapa belas tahun yang lalu. Dan aspirasi untuk pemerintah, Pak, silahkan, Pak. Aspirasi untuk pemerintah, saya rasa kami dari sisi industri kami mendukung dengan program B40 terutama seperti yang saya katakan tadi, itu sangat membantu menyebabkan harga CPO itu di level yang cukup membuat semua pihak hulu ke hilir pun cukup senang dengan margin yang cukup sehat gitu kan. Dari sisi regulasi saya rasa mungkin memang terkadang regulasi agak sering terlalu cepat berubah-ubah, jadi kadang-kadang regulasi itu keluar dan langsung harus diimplementasi gitu. Terkadang kami butuh waktu untuk mengimplementasikan suatu regulasi gitu. Tapi kadang-kadang regulasinya sudah berubah lagi belum kita keburu implementasi. Tapi ya itu ya kita sebagai industri player ya kita ngikuti saja. Dan CSR ini selama 40 tahun juga berkomunikasi baik, Pak, tentunya dengan pemerintah. Oh ya, dengan pemerintah lokal dan sebagainya kita selalu berhubungan dengan komunikasi yang sangat baik. Terakhir mungkin Pak, target 1 tahun dan sampai 2 tahun ke depan seperti apa? Yang di depan mata adalah pembangunan pabrik tadi yang di Sumsel. Tahun depan mungkin kami masuk ke pabrik yang keempat untuk planning. Dan kami ya selalu mereview potential land acquisition, greenfield tentunya, dan ada beberapa yang sedang kami lakukan review sekarang ini. Jadi tetap ekspansinya masih di hulu.